Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amillahi allati la tuhsa wa la tu'ad. Wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'd. Alhamdulillah. Hari demi hari kita telah lalui selama bulan puasa ini. Begitu juga kehidupan kita. Ketika berpuasa, hari semakin hari makin banyak cobaan yang kita alami. Makin banyak cobaan yang kita hadapi ketika berpuasa. Di saat beribadah puasa di hari pertama, mungkin banyak kaum muslimin yang menyerbu masjid, menyerbu musola, dan menyerbu untuk mendirikan qiyamul lail. Akan tetapi pada akhir-akhir Ramadan mereka sepi, pergi meninggalkan masjid dan musolah-musolah mereka. Mereka sibuk memikirkan pakaian yang harus dipakai ketika hari raya. Mereka sibuk menghidangkan makanan yang mereka akan hidangkan ketika hari raya. Akan tetapi esensinya dan artinya bukan seperti itu. Justru ketika akhir-akhir Ramadan semakin meningkat keimanan kita, semakin bertambahnya keimanan kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertengahan Ramadan ini kita masih kuat dan Allah masih berikan kesehatan iman, jasmani kita masih bisa memeluk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan membahas 7 faidah ketika puasa Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan adalah ibadah yang mengangkat derajat kita. Derajat yang Allah langsung yang akan mengangkatnya, dan Allah langsung yang akan membalasnya. Dalam suatu hadis qudsinya, fa innahu li wa ana a'zi bihi. Sungguhnya puasa adalah milikku dan aku langsung yang akan membalasnya. Ya, dengan puasa Ramadan ini Allah buka pintu-pintu surganya dan Allah menutup semua pintu-pintu nerakanya. Faedah yang kedua yaitu penghapusan dosa. Pada bulan puasa ini kita akan dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu, dengan catatan puasa yang kita lakukan pada hari ini adalah puasa yang sebenar-benarnya puasa, hanya mengharapkan ridho Allah tanpa ingin mendapat pujian dari sesama manusia. Faedah yang ketiga ketika berpuasa yaitu mengalahkan hawa nafsu dan syahwat kita. Karena berkurangnya asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka berkurangnya juga nafsu dan syahwat yang ada di diri kita. Maka dengan itu hawa nafsu kita mudah dikendalikan. Jika kita bisa mengendalikan nafsu, maka kita lebih mudah untuk melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang keempat, pada bulan puasa ini kita memperbanyak sedekah. Berapa banyak orang yang rela menginfakkan hartanya, mengeluarkan sebagian rezekinya ketika waktu untuk berbuka puasa. Mereka berbagi takjil, mereka berbagi menu berbuka puasa bagi orang-orang yang tidak sempat sampai rumah ketika waktu azan. Untuk mereka yang tidak mampu untuk membeli makan ketika berpuasa. Dengan puasa, manusia juga merasakan bagaimana menahan hawa lapar dan haus, dengan dapat memunculkan rasa empati untuk berbagi sesama, untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.
Selanjutnya, faidah puasa yaitu memperbanyak ketaatan. Pada puasa ini masjid-masjid ramai, musola-musola ramai. Mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghatamkan Al-Qur'annya. Mereka memperbanyak sodakohnya. Mereka memperbanyak mendirikan sholat malamnya. Mereka makin banyak memberikan sebagian hartanya kepada sesama. Itu bukti bahwa bulan puasa selalu meningkat, selalu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Yang keenam adalah mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Puasa ini mendidik manusia untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita karena Allah telah memberikan kita nikmat bisa makan, nikmat bisa minum, nikmat mampu makan karena ada makanan yang kita beli, karena mampu membeli makanan yang kita santap. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mampu untuk membeli makanan, karena ia tidak mampu untuk membeli makanan itu. Ketika dia bisa makan di pagi hari, dia belum tentu bisa makan di siang hari. Karena apa? Karena tidak ada uang untuk membelinya. Maka momentum puasa ini mari kita jadikan sebagai diri kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu mencegah keinginan untuk bermaksiat. Ketika kita berpuasa, asupan makanan yang masuk ke diri kita itu semakin sedikit. Maka dengan sedikitnya itu kita selalu fokus untuk makanan dan akhirnya melupakan syahwat kita, melupakan kita untuk melakukan maksiat. Maka dengan rasa lapar yang timbul, mari kita tingkatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala kemaksiatan yang ada di diri kita. Maka dengan itu puasa juga menahan hawa nafsu, agar hawa nafsu kita ditahan, agar makanan-makanan yang halal bagi kita tahan. Kalau bukan waktunya maka jangan dimakan. Mungkin itu cukup sekian penyampaian saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun singkat memberikan manfaat dan bisa diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Summa salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.